Yohanes dapat menyampaikan dengan dorongan rohmu, Bapak Yahweh, menjadi berkat dimanapun partikel suara bergema di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapak. Urapi materai Bapak pujian dan penyembahan ini Bapak, dengan pengurapan yang turun dari tempat yang maha tinggi dan maha kudus, karena firman adalah Engkau sendiri disampaikan lewat bibir mulut lidah Yohanes di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Segala kemuliaan hormat bagi Engkau kekal selama-lamanya. Dan buka telinga rohani setiap kami, buka mata rohani setiap kami, sehingga telinga kami dapat mendengar, dapat menajam dengan dapat menangkap dengan ketajaman di dalam nama Yesus Hamasiah. Terpujilah Engkau Allah Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Semua dan di dalam semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan belajar merenungkan dan belajar akan firman Bapak Yahweh atau Dapar, yaitu tentang pujian dan penyembahan. Bagian pertama, sebelum kita mulai belajar mengenai Dapar, pujian dan penyembahan, memuji dan menyembah yang benar, Bapak Yahweh itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Sebelumnya kita mulai dengan Dapar, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh Adonai Yesus Hamasiah. Inilah kami sebagai anak-Mu Bapak. Kami akan belajar menurut karakter dan kehendak-Mu Bapak. Kami mau mengupas tentang firman Dapar-Mu. Pada saat Dapar firman-Mu itu kami baca, kami kupas satu persatu supaya kami lebih mengerti, karena kami ini sebagai anak-Mu. Kami akan mempelajari karakter-karakter-Mu,
saat engkau rela dari Samaim atau dari surga turun ke bumi sebagai manusia, supaya kami akan menteladani wujudmu, karaktermu saat kau ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Almasih, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Bapa untuk mengupas firman berasal daripadamu. Pakai kami sebagai anakmu ini, supaya apa yang kami sampaikan ini berasal daripadamu. Terima kasih Bapak Yahweh, terpuji nama kekasih namanya. Haleluya, amin. Ayo kita kupas tentang pujian dan penyembahan ini. Ya udah. Soalnya akan mengupas, kita coba baca di Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Kita akan kupas tentang pujian dan penyembahan, supaya sebagai cara dan gaya hidup yang penuh dengan kuasanya. Mazmur 22 ayat 4 berkata, namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Amin. Haleluya. Itulah Bapak Yahweh maunya kita itu sebagai namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian bagi Israel. Kita digambarkan kenapa kok kita sebagai Israel itu, kita itu sebagai contoh Yakub. Pada saat Yakub dia duduk diam, kalau belum diberkatin dia tidak akan berhenti menyembah, memuji, mengangkat nama dia. Itulah gambaran Israel sejati. Jadi kita kupas satu persatu ini tentang Mazmur 22 ayat 4. Dan kita akan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Coba kita buka itu di Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 berkata, namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Nah, itulah. Itu kemauan Bapak Yahweh itu, kita itu mau menteladani pada saat Bapak Yahweh itu keinginannya di alam roh. Itu awal mulanya Bapak Yahweh itu malaikat-malaikat di alam roh sana menyembah, memuji, memuliakan nama Bapak Yahweh. Jadi sekarang Bapak Yahweh turun ke dunia ini tujuannya menciptakan manusia itu. Setelah udah diciptakan, Bapak itu maunya mencari penyembah-penyembah yang benar, itu dalam roh dan kebenaran. Itu sudah kita baca di Yohanes 4 ayat 25. Latar belakangnya adalah kebenaran atau sang pencipta membutuhkan pujian atau penyembahan, bagian dari perlengkapan surga, sebagai dasar hubungan antara pencipta atau yang dipuji atau dan disembah dengan ciptaannya. Itu yang memuji dan menyembah itu kemauannya itu Bapak Yahweh itu mencari sungguh-sungguh
orang yang sungguh-sungguh rindu melekat kepadanya. Itulah kerinduan Bapa. Pada saat Bapak mencari hati yang sungguh-sungguh mencari di alam roh itu, orang-orang yang mencari Bapak Yahweh itu melayang-layang, itu keinginannya, latar belakangnya, kehidupannya, pada saat dimanapun berada, itu jiwanya tuh memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Itulah keinginan Bapak Yahweh yang di Samaim atau surga. Kita lanjutkan lagi. Perayaan pujian, penyembahan merupakan suatu unsur atau ritual yang hilang dari surga. Kenapa kok bisa hilang dari surga? Karena pada saat pujian penyembahan sebelum manusia diciptakan, itu manusia sebelum manusia ada, itu roh atau dulu itu Lucifer itu ada pasukan penyembah mengagungkan nama Bapak Yahweh. Itu Lucifer, ada berapa ribu malaikat itu menyembah mengagungkan nama Bapak Yahweh. Pada saat dia ada kesombongan, ada akunya keluar, ini karena aku suaranya, karena malaikat itu di situ komplit, di dalam tubuhnya pun juga ada rebana, ada suara-suara yang indah semua. Pujian penyembahan itu luar biasa. Pada saat itu makanya malaikat ada kesombongannya, ketahuan sama Bapak Yahweh, akhirnya dilempar ke bumi. Nah disitulah pada saat malaikat itu nggak ada pujian, nggak ada penyembahan, makanya Bapak Yahweh itu di alam semesta itu mencari bagaimana caranya supaya ada penggantinya malaikat yang dilempar ke bumi. Pada saat manusia dijadikan, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai Nuh, sampai sekarang kita usul satu persatu, itu belum sampai maksimal mendapatkan seperti malaikat, seperti Lucifer pada saat memuji, menyembah, mengaku namanya. Saat inilah mulai kita ini, mulai dari di alam semesta ini, Bapak Yahweh itu keliling-keliling. Kalau Bapak Yahweh udah mengenapin ciptaannya, itu manusia ini, kita itu sebagai manusia-manusia Elohim atau manusia-manusia Bapak Yahweh. Kenapa kok kita itu disebut manusia-manusia Elohim? Karena pada saat kita dibentuk, dijadikan, itu dibentuk seperti gambar Elohim atau gambar Bapak Yahweh. Itu Bapak Yahweh itu menghembuskan napas di dalam manusia itu. Makanya kita itu diciptakan segambar rupa dengan Bapak Yahweh. Makanya Bapak Yahweh itu memberikan napas rohnya ke kita. Jadi roh kita itu ada roh Bapak Yahweh di dalam hidup kita. Makanya manusia Elohim, kita itu manusia Elohim, manusia Bapak Yahweh. Itu manusia Elohim itu benar-benar ada. Kenapa? Bapak Yahweh mau tinggal di dalam hidup kita. Tapi kalau hidup kita mau diproses, mau dibentuk sebagai gerejanya, Bapak Yahweh ada di dalam hidup kita. Jadi kita itu disebut manusia Elohim. Itu kita lanjutkan lagi. Kenapa kok penyembah ritual yang hilang dari surga ketika Lucifer berdosa? Itu karena dia berbohongnya di alam semesta di surga sana, makanya itu dilempar ke bumi. Makanya sekarang kita lanjutkan lagi. Elohim bersikap aktif atau mencari umatnya yang oleh iman. Jadi manusia sekarang, kita di dalam dunia ini kadang-kadang Bapak Yahweh mencari penyembah-penyembah yang benar. Itu semua dikeliling, semua itu benar menyembah, tapi kadang menyembah kebenaran semua itu udah oke, suaranya bagus semua, tapi imannya iman Yunani, masih iman
dari tetangga. Itu di sini kenapa kok sampai di situ? Sampai kepada penyembah di dalam roh dan kebenaran yang sesuai dengan pengharapan idealnya. Itu idealnya kemauan Bapak Yahweh itu menyembah dengan nama yang benar, namanya Bapak Yahweh. Ujian penyembahan ideal itu nyembah dengan sungguh-sungguh, itu dengan Bapak Yahweh itu. Kenapa kok Israel itu dipilih sama Bapak Yahweh? Karena Israel itu pada saat memuji menyembah dia tidak berhenti kalau belum diberkatin. Israel itu sampai udah hampir pagi, udah menjelang pagi itu si Yakub itu pada saat itu dia memuji, menyembah, mengagungkan. Pada saat udah pajar menyingsing itu udah mulai jam 4 lewat kayaknya, itu udah mulai menyingsing. Dia Bapak Yahweh mau meninggalkan, tapi si Israel itu Yakub itu nggak mau melepaskan. Itulah kemauan Bapak Yahweh idealnya seperti Yakub. Kenapa kok Yakub itu disebut Israel? Karena pada dulu itu namanya Yakub. Pada saat dia memuji, menyembah, mengagungkan, kemauan Bapak Yahweh seperti itu. Imannya luar biasa si Yakub itu. Itulah kemauan Bapak Yahweh idealnya itu. Sekarang kita memuji, menyembah, sungguh-sungguh dalam hatinya hancur, kemanapun kita pergi, kita harus ingat kebaikan Bapak Yahweh. Selalu kalau kita di jalan tuh haleluya itu, pujilah Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Itu pun di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh sambil berjalan, sambil menyetir, bawa kendaraan, mobil atau motor atau pesawat pun, hatinya hancur sambil memuji, menyembah, mengaku nama Dia di dalam hatinya, atau mulutnya umat gamit atau dengan di kuping itu menyembah, itu Bapak Yahweh dicari. Itulah cari yang menjadi penyembah yang benar. Itu pujian penyembahan itu bukan karena di sini bukan sekedar pujian penyembahan atau bukan sekedar mulutnya berbicara, tapi dari iman, dari hati kita itu sungguh-sungguh melekat Bapak Yahweh itu ada dalam hidup kita. Itu kemauan Bapak Yahweh, bukan asal kita nyanyi itu seperti orang dunia. Bapak Yahweh maunya memuji, menyembah, tapi dalam roh dan kebenaran tuh. Roh kita itu memuji, bukan cuma daging doang. Kadang kita nyanyi-nyanyi, pakai drum, pakai musik, semua itu cuma di luar atau di dalam tubuh kita. Tapi roh kita itu harus ada keseimbangan. Roh, jiwa, tubuh itu sama-sama memuji, menyembah Bapak Yahweh. Itulah idealnya, maunya Bapak Yahweh seperti itu. Inisiatif surga membuka jalan bagi naiknya pujian dan penyembahan dari bumi dalam kondisi persyaratan tertentu yang ditetapkannya, yaitu berunsurkan roh Bapak Yahweh dan dinyatakan oleh iman. Jadi pada saat kita memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh itu dinyatakan. Saya menyembah biarpun suara saya jelek, suara apapun, tapi iman saya sungguh-sungguh saya menyenangkan hati Bapak Yahweh. Suara serak-serak pun Bapak Yahweh itu dicari orang yang benar-benar menyembah. Itu bukan dilihat dari suara, tapi dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh. Itulah Bapak Yahweh yang dicari, mencari penyembah yang benar. Atau ada pengetahuan atau pengertian. Kita harus ada pengetahuan dan pengertian dalam pujian dan penyembahan itu. Ada Bapak Yahweh itu ada gambaran pada saat dia mau turun ke dunia sebagai manusia, itu Yeshua Masya, itu teladan, seperti teladan Yeshua Masya yang ada di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi Bapak kita, Bapak Yahweh atau Elohim kita. Itu kita
pada saat kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh, itu memberkati Bapak Yahweh. Pada saat kita memuji, menyembah, memberkati Bapak Yahweh akan melihat imannya sampai di mana. Bapak Yahweh akan turun tangan, akan memberkati umat-umatnya atau manusia-manusia Elohim, manusia seperti gambaran Bapak Yahweh. Kita lanjutkan lagi, kita coba buka kupas lagi di Yohanes 8 ayat 32 lagi, biar lebih dalam lagi. Matius 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Haleluya. Itulah. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran, makanya Bapak Yahweh itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Di sini bukan karena kebaikan, bukan karena akunya, tapi di sini dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita dimerdekakan karena kita menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran itu, kita sungguh-sungguh. Itu karena merasakan kalau kita dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Jangan dipandang suaranya bagus, orang semua merdu, enak semua, saya bisa semua. Terus ada kesombongan, Bapak Yahweh nggak mau mengatakan begitu. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, atau memiliki pengetahuan kebenaran tentang pujian dan penyembahan akan memerdekakan dan memberkati hidup kita karena kehadiran atmosfer Bapak Yahweh atau Elohim. Jadi Bapak Yahweh itu maunya pujian dan penyembahan itu ada kebenaran, ada kemauan dengan iman, ada respon bahwa kita itu sungguh-sungguh, bukan karena kita ada tujuan. Pada saat nanti kalau saya memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh akan memberkati, bukan. Tapi karena kita ada kerinduan pengen memberkati Bapak Yahweh dengan pujian penyembahan, dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Yahweh melihat hati kita sungguh-sungguh atau ada tujuan. Nah, di situ. Jadi tujuannya menyembah Bapak Yahweh dalam roh dan kebenaran itu apa? Tapi kalau dengan iman, dengan sungguh-sungguh, saya sudah diberkatin. Saya harus membalas kebaikan Bapak Yahweh, harus memuji dalam roh dan kebenaran dengan tulus hati. Itulah kemauan Bapak Yahweh. Jangan ada embel-embel. Pada saat saya memuji, menyembah, pasti Bapak Yahweh akan memberkati saya. Nah, itu ada akunya ada. Tapi di dalam kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran itu jadi murni di dalam hati kita sungguh-sungguh. Jangan ada embel-embelnya. Itu Bapak Yahweh akan melihat hati seperti Maria pada saat dia sungguh-sungguh sampai berdiam, bersemayam di kaki Yesus Hamasiah, memuji, menyembah, mengagungkan dengan minyak nawastu itu dioleskan di rambutnya, di kakinya sampai diusap dengan rambutnya. Itulah kemauan Bapak Yesus Hamasiah. Bapak Yahweh juga ada kerinduan seperti itu. Jadi kita lanjutkan lagi tentang latar belakangnya, pujian dan penyembahan tadi itu latar belakangnya. Definisinya kita kupas tentang pengertian umum pujian. Nah, kita kupas tentang pujian. Asal kata Ibrani itu yaitu halel. Halel itu haleluya, halel. Itu di Mazmur atau di Wahyu terpilihlah yang bermakna sama kata Yunani atau epainos, yang berarti mengucapkan syukur kepada Bapak Yahweh atau Elohim dengan mengagungkan sanjungan. Jadi
maunya Bapak Yahweh itu keluar dari hati, menyanjung, memuji, menyembah. Haleluya, haleluya, terpujilah Bapak Yahweh. Haleluya itu kita itu menyembah Bapak Yahweh. Jadi kalau orang-orang di dunia ini kadang-kadang tak sadarkan haleluya, nyebut haleluya itu udah nyebut nama Bapak Yahweh, tapi dia belum dimeteraikan atas nama Bapak Yahweh, pembaharuan. Dia tak sadarkan diri, padahal haleluya, haleluya itu mengatakan terpujilah Bapak Yahweh, itu kan menyembah. Haleluya, 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 amin. Kata amin itu bahwa kita sudah menyatakan bahwa kita menyembah Bapak Yahweh dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah maunya Bapak Yahweh, hadirat itu ada. Jadi kalau kita mau memuji, menyembah Bapak Yahweh dalam roh dan kebenaran, memuji haleluya, 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 itu terpujilah nama Bapak Yahweh. Tapi orang-orang itu kemarin kita udah bahas tentang doa Bapa kami yang di surga itu. Makanya kenapa kok nyebut Bapak itu yang benar, atau sudah dibaptis atas nama Bapak Yahweh. Itulah makanya sekarang zaman-zaman sekarang itu dibodohin sama Lucifer gitu loh. Makanya kenapa kok saya berani mengungkapkan sembahlah Bapak Yahweh, karena kita itu adalah manusia-manusia Elohim atau manusia-manusia dari Bapak Yahweh. Karena kita tadi udah kita ucapkan tadi, kita dihembuskan napas roh Bapak Yahweh melalui napasnya. Kamu hidup, kamu sebagai gambaran hidup buat Bapak Yahweh itu. Jadi itu kerinduannya begitu. Makanya pada saat Bapak Yahweh ada kerinduan itu harus ngikutin prosedurnya, harus diperbarui. Pembaharuan itu harus dibaptis atas nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, Roh Kudus, celup ke dalam air. Atau nanti akan diungkapkan, saya sudah meninggalkan sesembahan kami yang lama, sekarang saya sudah diperbarui. Itulah kemauan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu mencari hatinya yang hancur, sungguh-sungguh mencari penyembah-penyembah yang benar dalam rohnya. Kalau roh kita menyembah dalam roh Bapak Yahweh, Bapak Yahweh akan menyatu, mau tinggal di dalam hati kita. Karena hati kita udah ada sukacita, ada kedamaian di dalam tubuh kita itu seperti gereja. Kita ini gereja, di dalam gereja itu full musik. Full musik itu pada saat kita ucapkan sedikit pun ada penyembah-penyembah, ada pujian, ada haleluya. Nggak ada emosi-emosi kedagingan, itu nggak ada. Biarpun orang lain menyakitin kita, pujilah Bapak Yahweh atau haleluya. Kata-kata kalau yang di naik motor tiba-tiba serobot, tiba-tiba dialangin di depannya tuh, katakan haleluya, haleluya, terpujilah Bapak Yahweh. Itu namanya kita mengucap syukur. Nggak boleh gerutu. Segala sesuatu itu mengucap syukur. Karena apa? Kita itu sebagai adalah Elohim Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh itu ada dalam hidup kita, gitu loh. Kita lanjutkan lagi. Kita itu sebagai terpilih yang makna sama kata Yunani. Ini udah kita bahas tadi. Di dalam Bapak Yahweh atau kedua, kata tersebut mengandung pengertian umum yang kurang lebih sama, walaupun masing-masing kata memiliki pengertian spesifik tertentu. Nah, itu kita lanjutkan lagi. Pujian merupakan jalan atau langkah awal mencapai penyembahan, dan penyembahan merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui pujian atau pujian. Seperti kita tuh kalau mau memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh, kalau kita masih belum
hati kita itu masih ombak ambing, belum siap, kita harus ada periadaan. Periadaan itu ada hubungan intim dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, ampunilah kami. Kami mau menyembah, mengagungkan namamu, memuji. Jadi dengan periadaan itu perjamuan dengan Yeshua Mashiach. Pada saat kita udah mau bergabung dengan Bapak Yahweh melalui satu meja makan bersama-sama, mengupas firman-Nya, memuji, disitulah hati kita udah kebuka, pujian penyembahan, mengagungkan nama Dia. Setelah habis perut kita kenyang, yang kenyang juga bukan perut di dalam tubuh ini, tapi roh kita, jiwa kita sama-sama kenyang. Jadi kita udah siap memuji, menyembah, mengagungkan nama Dia. Tapi kalau yang dikasih makan tubuh kita, jiwa kita, rohnya nggak dikasih makan, Bapak Yahweh tidak ibaratnya itu memuji, menyembah cuma kedagingan doang memuji, tapi rohnya enggak. Makanya di situ diadakan periadaan itu, perjamuan makan bersama Bapak Yahweh atau Yeshua Mashiach, itu makan daging. Di situ Yohanes 6 ayat 41 ayat sampai 58 itu kita baca, itu panjang itu. Ini adalah dagingku, sungguh makanan untuk hari demi hari. Situ udah kita terangkan mengenai tentang doa Bapak kami kemarin. Udah, kalau mau pengen menelusurin tentang doa Bapak kami, baca itu di Yohanes atau di YouTube YA Supriyanto Mesianik. Di situ ada. Itu seperti kita itu sebagai gaya hidup dalam perjanjian baru, prinsip-prinsip kebenarannya diinterpretasikan secara luas dalam kehidupan setiap individu, atau tidak lagi sebatas perbuatan fisik atau tadi itu pribadi, nggak cuma untuk fisik doang, tapi di dalam roh. Kenapa roh itu perlu untuk diperbarui? Harus ada makanan khusus untuk pujian penyembahan di alam roh. Pada saat kita memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh, roh kita itu akan terangkat. Terangkat dengan apa? Bahasa roh, dengan pujian penyembahan tak henti-hentinya sampai tak terbatas waktunya. Kadang pada saat kita memuji, menyembah di alam roh, itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 6 jam gak terasa. Waktunya di alam roh dengan waktunya di fisik itu berbeda. Kalau di fisik itu berdoa itu 2 jam, 3 jam, sampai 6 jam, itu nggak mampu. Tapi di alam roh itu saat kita memuji, menyembah, berdoa dalam roh dan kebenaran, itu sampai 6 jam itu tak terasa di alam roh, gitu loh. Karena di alam roh itu Bapak Yahweh itu perbandingan 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 tahun di bumi. 1 hari Bapak Yahweh itu di bumi itu dibayangkan manusia itu seperti 1000 hari. 1000 hari atau 1000 tahun? 1000 tahun. Nah itu perbandingan gitu. Makanya kalau kita doa di dalam roh kita berdoa, itu tak terbatas waktunya. Makanya Bapak itu mencari penyembah-penyembah yang benar dengan iman. Itu bukan fisiknya loh. Kalau berdoa fisik dengan loncat-loncat, menari-menari, nah itu supaya rohnya itu semakin dinaikkan lagi. Tapi kalau nanti memuji, menyembah dengan musik, dengan rebana, dengan gitar, dengan musik semua, tapi kalau rohnya nggak naik, itu percuma. Bapak Yahweh itu mencari itu penyembah-penyembah yang benar, itu rohnya itu langsung naik. Pada saat kedagingan fisik kita itu harus ada balan itu ada keseimbangan. Itu lebih baik, rohnya lebih tinggi daripada fisiknya, jiwanya. Jadi rohnya lebih tinggi, itu doa tak terbatas. Tiba-tiba lihat waktu, 6 jam,
semalaman tuh nggak terasa berdoa, memuji tak terbatas. Waduh, enaknya bukan main kalau kita dipeluk sama Bapak Yahweh, bersama Bapak Yahweh itu kayak ada kemesraan. Kalau orang dunia itu kemesraan ini, itu orang dunia. Jadi kalau kita memuji dengan Bapak Yahweh itu, waduh mesranya bukan main. Sampai berjam-jam itu kayak ini nggak melepas. Seperti Yakub itu pada saat memeluk dengan kakinya Bapak Yahweh itu, memeluk dengan pelukan-pelukan kemesraan. Orang dunia aja sampai menyanyikan kemesraan ini, itu kemesraan itu luar biasa. Itulah kerinduan Bapak Yahweh. Sampai hatiku nangis banget merasakan kehadiran Bapak Yahweh. Itulah saat-saat ini kita belajar, roh kita, fisik itu menunjang. Kalau roh Bapak Yahweh itu ada dalam kita kan sebagai gereja tinggal di dalam hidup kita, roh kita akan semakin dikuatkan kembali dengan periadaan itu dengan makan semeja dengan Bapak Yahweh. Jadi disitulah pada saat kita memuji, menyembah, mengagungkan, membaca firman situ tak henti-hentinya. Aduh, waktu itu tak terbatas. Sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 6 jam itu rasanya pendek banget. Itulah di alam roh. Jadi kita lanjutkan lagi. Pengertian umum itu penyembahan itu untuk pengertian umum itu untuk orang-orang yang pada saat ini umumnya itu ada dari Yunani, ada dari Israel, ada dari Mesianik, itu untuk umum. Itu asal kata sah atau kata Ibrani sah itu proskonio. Proskonio itu ibaratnya itu seperti kata kita seperti anjing tuh. Saya itu punya anjing tuh. Kasih contoh contoh pada saat kita kasih contoh di contohnya. Saya kan punya anjing. Itu pada saat kita pengen pulang dari jauh, anjing pun udah merasakan, wah tuannya datang. Tuannya dari jauh tuh udah, tuannya datang. Wah, disambutnya luar biasa. Itulah kita gambarkan pada saat kita mau datang ke rumah Bapak Yahweh, itu kita sambut. Wah, jadi Bapak Yahweh itu ada di dalam hidup kita pada saat kita mau dekat-dekat Bapak Yahweh itu seperti gambaran, seperti saya gambarkan seperti saya itu punya anjing itu sayang banget pada saat saya pulang dari jauh itu udah udah pengen ketemu sama saya, sampai loncat-loncat, pengen ketemu, pengen memeluk, pengen pengen dicium-cium, dia tuh mencium kaki tuh pengen memeluk. Itulah pengennya Bapak Yahweh itu selalu kita tuh mau rindu bener. Jangan misalnya kita udah ketemu Bapak Yahweh biasa-biasa aja, kita ke gereja atau kita memuji biasa-biasa. Bapak Yahweh tidak maunya seperti saya gambarkan tadi, seperti anjing saya. Kalau saya pulang dari mana itu tiba-tiba anjing udah menyambut, udah gonggong gunggu, wah itu senangnya bukan main. Sampai dia tuh pengennya melekat kepada bosnya atau tuannya. Itulah kerinduan Bapak Yahweh. Itu gambaran seperti itu. Jadi kita itu kalau kita gambarkan di Yunani itu memang banyak orang pengen ketemu sampai sujud menyembah Bapak Yahweh, berlompat-lompat. Itu dari Yunani itu gambaran sampai sujud. Sujud itu tujuannya itu seperti saya gambarkan tadi itu pengen melekat benar-benar ke Bapak Yahweh.
sujud menyembah sampai terungkap. Itulah kerinduannya, kemauan Bapak Yahweh, bukan fisiknya loh, tapi rohnya. Kemauan Bapak Yahweh itu roh kita itu harus seimbang. Jangan seperti itu, kalau berdoa itu sampai terungkap, sampai nusur, itu benar-benar itu kemauan Bapak Yahweh. Itu maunya roh kita. Roh itu sungguh-sungguh, bukan tubuh fisiknya. Itu kalau di dulu saya kalau lagi doa itu ada teman-teman saya itu kalau doa itu sampai tiara-tiara itu, doa itu sampai enggak. Itu dulu teman-teman aku dulu pada saat belum kenal nama Bapak Yahweh itu, kalau berdoa itu sampai terungkap itu, sampai bawah tiarap itu, karena tak mampu menyatakan bahwa kebaikan Bapak Yahweh itu luar biasa. Kalau dulu kan kita kan belum kenal Bapak Yahweh, masih pakai Yunani sama Yesus itu udah luar biasa. Apalagi sekarang kita udah benar-benar menyembah Bapak yang benar. Dulu kan masih nyembah nama tetangga, nama Yunani. Itu udah merasakan luar biasa. Sampai saya itu sakit, kakiku tuh patah, sama dokter tuh berantem maunya dipakai pen, pakai kakinya patah itu kan pakai pen. Itu pen itu supaya nanti nyambung lagi kakinya itu, supaya nanti setelah udah di pen, ini kan kaki, misalnya kakinya patah itu dipakai pen, jadi setelah 3 bulan itu akan nanti kulitnya tulang-tulang akan nyambung, itu akan bisa dilepas. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung patahnya. Tapi karena saya merasakan hidup kita itu bukan saya lagi, tapi manusia-manusia Elohim, manusia-manusia dulu kan belum mengenal Bapak Yahweh, itu nyebutnya masih Elohim atau Adonai. Itu Adonai atau Elohim, kita belum mengerti nyebut nama Bapak Yahweh. Itu dari zaman dulu tuh kita tuh masih seperti Yunani dulu tuh nggak boleh nyebut nama Yahweh itu kalau ada kesalahan, kita masih ada kekotoran, ada di suka-suka, nggak seperti Bapak Yahweh. Kita kan masih suka-suka ada kesalahan itu. Nyebut Bapak Yahweh itu nggak boleh, harus hidupnya kudus seperti Bapak Yahweh. Setelah kita udah belajar, sekarang udah mengerti, kita sudah disahkan sebagai anak Bapak Yahweh, udah diangkat dulu dari Yunani, sekarang jadi Israel sejati. Makanya kita berani menyebut Bapak Yahweh atau Elohim itu gelar, atau Adonai itu gelar. Jadi kita sudah berani nyebut Bapak yang benar, itu Bapak Yahweh, atau gelarnya Adonai atau Elohim. Itu yang benar tuh Yeshua HaMashiach atau Roh Bapak Yahweh itu. Jadi di sini dulu masih belajar tentang berdoa itu sampai berhari-hari. Itu kita lanjutkan lagi kesaksian dari saya. Itu sampai saya itu bagaimana cara untuk supaya kami itu sungguh-sungguh. Waduh, baterainya habis lagi. Gimana ini? Kita dicas dulu sebentar ya. Baterainya habis. Harusnya dicas terus, bukan putus. Oh, sambil ngecas ya. Ini baterainya lagi habis nih. Tadi itu tancap. Nggak tahu kemarin kayak gini. Aduh, ini kendalanya baterainya lagi overheat. Mana nih? Dicas dulu. Aduh. Udah masuk belum? Oh, belum masuk.
kita lagi asik-asiknya, tapi baterainya habis. sendiri dari awal. Nanti kita kalau bisa kita terus, kalau enggak ya langsung ada waktu untuk membahas tentang pujian penyembahan. Itu cek. Hah? Ya, ini baterainya habis nih, kendalanya. Aduh. Tidak bisa itu mati. Bisa, masih bisa. Kan kita cas kalau masuk berarti nyambung. Masuk. Jadi kita lanjutkan lagi kesaksian saya yang dulu pernah melayani di Yunani di Pondok Indah. Itu sampai saya itu pingsannya itu 3 hari. Kenapa? Itu dari saya ikut seminar dari Surabaya, itu udah diancam sama roh-roh lain, roh-roh kegelapan itu mau dibunuh. Sampai pulang ke Jakarta, saya bagian alat-alat sound system di Pondok Indah itu, gereja GPI, Pak Niko itu, sampai biasanya kan ada pasukan saya itu ada 6. Tapi ternyata kenapa nggak ada yang datang, saya sendiri yang datang. Jam 4 pagi udah menyusun, pulang dari Surabaya langsung. Disitulah saya sampai setelah udah jam 7, saya susun alat-alat, udah selesai. Semua tinggal speaker yang gede itu saya nggak kuat ngangkat sendiri. Itu minimal ada 3 atau 2 orang, paling sedikit itu 3 orang. Berat banget itu. Saya angkat sendiri setelah sampai di atas, masukin ke lubang itu sampai nggak bisa, akhirnya ngenain kepala saya, kan angkat tinggi kepala, terus jatuh ngenain kakinya sampai patah. Disitulah saya pingsan, tak sadarkan diri selama 3 hari. 3 hari tak sadarkan diri, bawa ke rumah sakit pun saya nggak ngerti, cuma ingat-ingat lupa namanya orang koma itu tak sadarkan diri. Disitulah saya sampai di rumah sakit setelah udah 3 hari 3 malam, terus saya di kakinya dioperasi pakai, saya waktu itu kan harus minta izin dulu kalau mau dioperasi pakai pen atau ini. Setelah saya sadar, ya otakmu juga kena, otaknya kena, terus kena ke sini sampai kaki kan terakhir gitu, patah kaki kan. Di situ setelah saya diperban pakai gip dulu, terus ditanyain setelah saya sadar, saya waktu itu ditanyain hidungnya mana, ya hidungnya larinya ke sini ke hidung, kupingnya mana, jadi kebalik, hidung mana, mata mana, jadi tak sadar di situ. Dari situ saya masih kesaksian saya itu kenapa kok saya tidak mau pakai pen. Saya ingin menyatakan bahwa saya melayani Bapak Yahweh, melayani Tuhan dulu kan masih melayani Tuhan yang Yunani, pakai Tuhan Yunani. Itu menyatakan kalau saya dipakai Tuhan, pasti saya akan disembuhkan dengan cara yang ajaib gitu. Jadi saya sampai dari rumah sakit itu setengah bulan kayaknya. Itu setelah udah sadar sama dokter mau tanyain mau nggak di pen. Itu saya berantem sama dokter. Itu dokter yang pertama orang Panikidar. Itu saya nggak sambung. Setelah udah ketemu dokter Yahya itu baru tanyain, disambungkan supaya ini orang Kristiani nih. Terus ngobrol-ngobrol, saya tidak mau dok, saya pakai pen. Kenapa? Saya punya yaitu Bapak yang benar, Bapak yang baik akan memberikan kaki yang baru. Nah, dari situ saya merasakan bahwa ini kakiku ini akan berikan kaki yang baru sama sesembahan kami dulu Yunani gitu. Sampai saya dikasih tahu sama dokter, nanti kalau kamu nggak mau dipen kakimu tuh nggak sembuh karena kamu patah
kakinya patah di ronsen pakai untuk di ronsen itu lihat nih gambaran kakimu patah, tidak akan bisanya diputus, mau diputus nggak mau, makanya ya dikip aja dulu, alkip nanti maunya dia tuh selama 6 bulan tuh baru dibuka gitu loh, baru bisa. Saya menurut iman dulu waktu di Yunani, dengan iman itu pasti akan sembuh karena saya udah dekat sama sesembahan kami yang lama, sama Yesus. Saya pasti akan berikan kaki yang baru. Nah dari situ saya setelah udah 1 bulan di rumah sakit, saya pulang, saya ngeyel, berantem dulu sama dokter karena dokter orang Kristen juga, ngerti. Akhirnya udah boleh pulang. Tadinya nggak boleh pulang kalau belum bisa, terus akhirnya kasih tongkat boleh pulang. Dari situ saya merasakan bahwa hidup kita bukan Yohanes lagi, tapi masih sesembahan yang lama Yunani, Yesus itu saya dulu pengen membuktikan bahwa dia ada gitu. Itu kan dulu masih anak-anak, masih belum mengerti. Udah tua tapi masih anak-anak gitu. Tapi saya menyatakan bahwa disitulah saya ada penyembahan, memuji, mengagungkan. Itu menurut saya benar. Tapi setelah saya kenal nama Bapak Yahweh sekarang, saya belajar sungguh-sungguh. Itu selama saya tuh semalam hanya memuji, menyembah seperti Yakub itu, waduh enak banget, nggak terasa bener. Sampai pulang itu waktunya belum ada waktu, anak saya masih kecil namanya Samuel, istri saya tidur, Samuel, anak saya itu umur baru berapa tahun ya, 3 tahun, itu masih 3 tahun, itu 3 tahun hampir 4 tahun, itu ngomongnya masih, jalannya masih ini, tak suruh ngambilin gergaji besi. Itu tak suruh ngambil gergaji besi buat memotong gip, karena apa, di dalam kakiku tuh di gip itu gatalnya bukan main, selama sebulan itu kan gatal banget itu. Akhirnya saya potong karena Pak, saya harus sembuh. Sudah sembuh saya dengan iman, saya sudah sembuh selama 40 hari kan saya puasa itu makannya cuma telur mentah dari kampung. Telur kampung itu 2, kadang 1, kadang 2 itu untuk sama minum, nasi enggak, cuma telur kampung. Disitulah dengan pujian penyembahan, dengan iman, menurut iman saya itu Bapak Yahweh, atau belum kenal Bapak Yahweh, nama Yunani itu, saya sembuh. Itu nggak sampai 6 bulan, baru 1 bulan itu dari rumah sakit, seminggu, merasakan 2 minggu, itu pun, katanya bukan main. Nah itu saya potong sendiri. Setelah saya potong, istri saya bangun, wah dimarahin saya sama istri saya. Sampai saya naik motor, tak lepas itu udah kayak orang sembuh dengan iman. Saya tidak mau pakai tongkat lagi, udah enggak. Sampai pergi kemana, istriku udah teriak-teriak, dimarahin saya. Kakinya kan masih belum sembuh. Kata dokter kan 6 bulan itu baru bisa pulih. Saya sudah sembuh. Itu dengan iman. Kenapa? Saya waktu itu dengan hubungan benar-benar sama sesembahan yang lama, itu merasakan dia selalu mengobati segala sesuatu. Itu seperti contohnya waktu zaman di padang gurun tuh Musa dulu kan menyembah berhala, itu matahari itu disembah. Matahari itu dewa api itu, dia disembah. Karena dia tidak mengerti, pada saat itu sesembahannya datang di Gunung Sinai, tiba-tiba api bakar, dipanggil. Nah dari situ dia berubah, jemput nama yang benar. Bukan dulu kan taunya sesembahan itu akan api, matahari, misalnya ada matahari, ada api, itulah yang disembah. Pada saat itu Bapak Yahweh di Gunung Sinai itu melihat api sampai belukar-belukar itu tidak terbakar. Kalau asli api kan terbakar. Itu itu kan terbakar, tapi Bapak Yahweh menyatakan sama Musa itu tidak terbakar, pohon-pohon tidak terbakar. Baru dia benar-benar
nyebut nama Bapak Yahweh yang benar. Itulah Bapak Yahweh yang benar. Dari situ mulai dari zaman Musa. Makanya kenapa kok dari zaman sekarang Bapak Yahweh itu kok dihindari, karena waktu zaman Musa dulu kalau ketemu Bapak Yahweh orang akan kebakar, akan mati. Nah, ditakutin dari situ. Makanya di sini kenapa kok kita belajar mengenai penyembah Bapak Yahweh itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Tapi roh kita lebih dewasa kalau kita ketemu Bapak Yahweh, kita akan diberkati. Kalau Yunani itu nyebut nama Bapak Yahweh nggak berani, nyebutnya nama gelarnya itu Adonai atau Elohim atau yang lain kan banyak itu. Jadi kita udah merasakan bahwa saya sudah diperbarui, makanya dengan nyebut nama Bapak Yahweh kita udah berani. Makanya Bapak Yahweh itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Itu udah dimeteraikan dengan nama Bapak Yahweh dengan pembaruan Kudus Baptis. Udah kita terangkan lagi, kita ulang-ulang biar nggak bosan-bosan. Terus kita lanjut lagi, pujian dan penyembahan dalam kelengkapannya juga terlibatkan irama musik. Ini kalau misalnya ada yang memuji, menyembah masih nggak ini, itu dibantu sama kalau ada gitar-gitar, ada rebana-rebana, ecek-ecek bisa atau organ atau komplit, nah itu lebih bagus. Atau sopar atau trompet atau apalah, yaitu nada atau bunyi-bunyian yang terkomposisi dalam harmonisasi irama dan berdimensi atau propetik yang berulang dalam pola tertentu. Di sisi lain, musik merupakan sarana atau alat bantu yang diciptakan itu oleh Elohim atau Bapak Yahweh untuk keindahan mengagungkannya Bapak Yahweh dan sebagai sarana bagi ciptaannya untuk masuk ke dalam standar penyembahan Bapak Yahweh atau Elohim dalam tuntunan roh Bapak Yahweh melalui tahapan-tahapan kesadaran. Itu kalau kita di dalam pujian, penyembahan, ada bantuan, ada musik, itu harus ada seirama, kesinambungan antara, kan nggak cuma satu orang kalau udah pakai musik, ada main musik, ada main drum itu ada musik itu ada drum, ada piano, ada keyboard, terus ada bass, terus komplit situ tuh, itu harus ada kesinambungan, saling menutupin. Jadi di situ tuh pada saat kita ada penyembahan, ada pujian, itu harus selaras. Jadi ada kesinambungan antara satu sama lain, itu bisa saling menutupin. Misalnya dia suaranya agak pales, satu menutupinya, saling mengangkat satu sama lain. Itulah gunanya bantuan musik. Suaranya rak, suaranya jelek, itu dibantu dengan suara-suara musik, itu akan ditutupin. Itulah maksud dan tujuannya tentang fisik kelihatan, tapi di dalam roh Bapak itu mencari roh penyembah-penyembah yang benar itu bukan suaranya, tapi hatinya, hati kita. Tapi pada saat kita belajar dari situ, di umumnya itu harus ada kesinambungan. Suaranya bagus, terus hatinya bagus, ada musiknya, nah itu dilengkapi dengan suara-suara yang indah. Semua itu Bapak Yahweh rindukan seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi supaya tadi kan latar belakang, definisi. Sekarang inti daripada pujian dan penyembahan. Nah ini katanya masih mengisi, nah, lanjut. Ini sekarang udah jam berapa ini? Kurang 10 menit.
2 jam masih. Inti pujian dan penyembahan itu kita lanjutkan. Pujian dan penyembahan merupakan pernyataan sikap hati atau sikap roh. Hati itu udah dekat nanti roh kita itu pujian penyembahan roh kita harus sungguh-sungguh yang diekspresikan oleh jiwa itu harus mendorong supaya pada saat kita memuji, menyembah, mengagungkan, jiwa kita juga harus mendorong roh supaya biar masuk ke alam Bapak Yahweh, alam roh gitu. Dinyatakan oleh suara atau kata-kata dan atau nada irama musik pengagungan. Kalau misalnya kita nggak ada musik ya yang aja itu haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Terus kita ungkapkan sampai jiwa kita mendorong supaya suara-suara yang merdu yang ini itu roh kita sampai benar-benar dinyatakan Bapak ada. Kita peluk Bapak Yahweh itu memeluk kita. Nah itu inti pujian dan penyembahan. Di mana keadaan membangun gaya hidup seorang penyembah yang menyembah Bapa oleh kemampuan Roh Kudus, unsur roh di dalam roh, unsur roh di dalam roh. Ini coba unsur roh di dalam roh. Berarti unsur roh dalam roh berarti roh di dalam roh. Ah, ini jadi kenapa kok kita itu disebut gereja? Tubuh ini gereja. Jadi kalau unsur roh dalam roh, berarti roh kita sama roh Bapak Yahweh itu sudah menyatu. Udah bermesra-mesraan, berpeluk-pelukan. Kayak kita itu, kalau kita sebagai pengantin baru, gimana sih rasanya? Sebagai mempelai atau tiba-tiba kalau kita sudah sebagai pengantin baru, itu di dalam roh sama roh itu satu daging, satu roh, itu seperti mesranya bagaimana rasanya? Coba pada saat jadi pengantin baru itu rasanya bagaimana? Seperti itulah di dalam hidup kita. Roh Bapak Yahweh ada dalam hidup kita, roh sama roh. Kenapa kok bisa gitu? Kalau kita, tubuh kita itu mau melekat ke Bapak Yahweh, Bapak Yahweh mau tinggal di dalam hidup kita. Hidup kita harus kudus. Hidup kudus, contohnya hidup kudus kita nggak boleh ngerokok. Seperti ngerokok pun hidup kan ada rokok kudus. Rokok kudus. Bapak Yahweh itu maunya hidup kita itu, Bapak Yahweh maunya hidup kita itu bersih. Bersih. Jadi kalau rumah kita bersih, indah dipandang, semua enak, Bapak mau tinggal di dalam hidup kita. Tapi kalau rumahnya berantakan, banyak sampah, banyak kotoran, yang mau masuk itu kayaknya ya rumahnya jorok, kotor, becek, semua banyak kotor-kotoran, Bapak yang nggak mau. Dari rumah kita itu seperti gambaran kotor-kotoran, semerawut, waduh meja banyak cewek, banyak tikus, banyak ular, banyak, wah disitulah. Makanya kenapa di dalam rumah itu banyak binatang-binatang itu. Makanya seperti gambaran hidup kita. Kalau mengatakan orang banyak binatang ini, binatang itu, nah itu Bapak Yahweh nggak mau tinggal. Jadi maunya Bapak Yahweh itu hidup kita itu harus benar-benar kudus. Kudus itu contohnya bersih. Contohnya rumah kita itu dipandang dari luar tuh indah, enak, akan masuk ke dalam tuh kayak
ada suasana surgawi. Suasana surgawi itu indah, enak banget. Damai, sejahtera, sukacita. Di dalam itu kayaknya mandang seger pandangannya. Di rumah itu kayaknya itu indah seperti di surga itu. Itu Bapak Yahweh maunya begitu. Kenapa di situ hidup kita itu ada roh sama roh. Nah, di sini ini tadi tuh mana tadi? Pujian ini udah tadi. Sebagaimana yang terjadi di dalam doa, maka pujian penyembahan juga melepaskan kombinasi unsur utama yang sama, melepaskan partikel suara dalam nada. Ini tadi udah, ini roh tadi kita kan. Terus kita lanjutkan lagi. Bapak Yahweh itu roh, kita roh ketemu. Nah, udah kita terangkan tadi, kita lanjutkan lagi biar cepat selesai. Pada level tertentu penyembahan dan mencapai dimensi ruang Maha Kudus, itu ruang Maha Kudus kan di tabernakel tuh ada halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Kalau kita levelnya udah mau masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya Lewi yang bisa masuk. Jadi kita setelah sudah Yesus Masya disalib, itu Bapak Yahweh turun sebagai manusia, itu sampai manusia nggak nerima sampai disalib. Itu pada saat disalib itu tirai-tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah, terbelah. Berarti kita sebagai udah dimeteraikan sebagai anak, kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu kita pengen ketemu ke Bapak Yahweh udah bisa. Kita sudah dimeteraikan sebagai anak. Jadi Bapak Yahweh pun udah mau tinggal di dalam hidup kita. Itu melalui pusat bumi Yerusalem itu mana tadi? Pada level tertentu penyembahan akan mencapai dimensi ruang Maha Kudus. Tadi kita terangkan ujian dan mencapai penyembahan dalam kapasitas tertinggi. Kapasitas tertinggi itu seperti gambaran tabernakel tadi. Itu yang tabernakel itu kalau kita dari zaman dulu itu bapaknya Yohanes itu kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus sebelum ada kedatangan Yesus Masih, itu kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus itu diikat tali, ada kerincing-kerincingnya. Kalau dia benar-benar hidupnya kudus, hidupnya benar-benar melayani Bapak Yahweh, itu akan selamat. 1 jam 2 jam itu kerincing-kerincing, oh hidup masih. Tapi kalau hidupnya itu masih kedagingan, masih hal-hal dunia, dia di dalam tuh nggak sampai 1 jam dia udah out itu termati. Pada zaman bapaknya Yohanes, pada zaman Yesus Masih belum ada di dunia. Nah, pada saat Yesus lahir di dunia, sekarang kita sudah bebas masuk ke ruang Maha Kudus. Bapak Yahweh mau tinggal di hidup kita. Inilah Bapak Yahweh itu kita terangkan lagi, mencari penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Kan roh ketemu roh, Bapak Yahweh itu roh, kita ada roh. Kita sudah mencapai di inti pujian penyembahan. Nah, kita lanjut atau terus, atau ini udah 1 jam, udah jam 12 kurang pujian penyembahan. Nah, kita lanjutkan lagi supaya biar ini nanti ada sambungan lagi. Pujian itu iya, pujian kepada Elohim merupakan sikap hati yang menaruh hormat kepada Bapa Pencipta, itu Bapak Yahweh, dalam bentuk ucapan syukur
serta menyatakan komitmen ketaatan tanpa syarat atas keselamatan yang telah kita terima melalui karya Masiha. Kita jelaskan, jadi kita sudah dibayar segala dosa-dosa kita, perbuatan kita yang dulu, yang nakal, suka bohong, di dalam itu ada kadang-kadang perkataan, ada binatang-binatang semua. Sekarang sudah dibereskan semua, sudah bersih, sudah mau diperbarui, mau ikut Bapak Yahweh, benar-benar meninggalkan sesembahan yang lama, mau masuk ke ruang Maha Kudus, ruang Bapak Yahweh, itu harus benar-benar ditanggalkan semua kehidupan yang lama, sesembahan yang lama, Yunani yang lama atau tetangga Arab itu harus tanggalkan semua nama itu. Sekarang kita harus benar-benar menyatakan Bapak Yahweh itu Yeshua HaMashiach, Roh Kudus, rohnya Bapak Yahweh itu udah ada. Jadi sekarang sudah siap. Kapanpun kita memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh, karena kita selalu sudah kita terangkan seperti Yakub tadi sudah disebut Israel. Kita pun, Yohanes pun sudah disebut Israel. Jadi kita itu sudah disebut namanya sudah manusia Elohim atau manusia kecil Bapak Yahweh. Bapak Yahweh udah ada hidup kita. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama dalam membangun gaya hidup memuji telah dinyatakan Tuhan sejak Perjanjian Lama dan tetapi berlaku dalam Perjanjian Baru dalam pengertian yang diperluas itu di dalam perjanjian daging dengan perjanjian roh. Itu ada materi karena di dalam kita setelah sudah mengerti tentang penyembahan, pujian, Bapak mencari dalam penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, itu pun juga ada perjanjian daging atau perjanjian roh. Kenapa kok ada perjanjian daging, ada perjanjian roh? Kita sudah dibayar lunas daging kita oleh Yeshua HaMashiach. Udah dibayar tunai. Itu ada perjanjian. Kenapa ada perjanjian? Perjanjian itu harus ada dibaptis ulang. Perjanjian baru itu setelah udah menanggalkan perjanjian jadi yang lama-lama itu tanggalkan semua. Saya sudah berjanji, saya tidak mau ngikutin menyembah Yunani misalnya, penyembah itu kita terangkan Yunani dan Arab. Sekarang sudah mencari atau perjanjian daging itu dibaptis ulang, tertanggalkan semua. Terus ada dengan perjanjian roh. Kenapa ada perjanjian roh? Itu di dalam roh kita itu harus ada perjanjian roh. Itu kalau kita terangkan ada materi itu tersendiri, itu panjang banget. Kita udah bahas tentang doa Bapa Kami, itu ada selintingan perjanjian roh juga sedikit itu. Itu kalau kita terangkan lagi, itu perjanjian roh itu memang untuk murid-murid. Kita itu kan sebagai murid, kita akan belajar terus. Ini kan kita kan sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus ada wawasan lebih lagi. Kalau kita nggak ada wawasan, kita akan udah pinter itu wawasan untuk diri kita. Tapi kalau wawasan dari Bapak Yahweh, itu akan nyambung apa yang kita lakukan, apa kita kerjakan. Itu Bapak Yahweh akan menuntun melalui rohnya. Roh Kudus akan menuntun kita terus. Itu kita mau berbalik ke jalan yang benar. Kesalahan demi kesalahan kita tanggalkan semua. Itu di perjanjian roh. Nanti ada materi khusus kita bahas nanti ini mengenai kalau kita
belajar tentang perjanjian roh atau perjanjian daging, ada pelajaran khusus. Nanti itu ada pada saat nanti Bapak Yahweh mau, Yohanes siap untuk menyampaikan perjanjian daging sama perjanjian roh, baru kita bahas. Itu ada waktunya nanti. Jadi pelajaran-pelajaran ini itu di seluruh ini kita hanya berani ini tentang murid, bukan mempelai, ini murid itu bahwa mau segambar dengan gurunya itu adalah Yesus Masih, segambar dengan dia. Nanti kalau mau belajar terus menelusuri semua akan serupa dengan Yesus Masih. Kalau udah serupa, kita udah akan segambar dengan dia. Namanya itu manusia Bapak Yahweh atau manusia Elohim. Beberapa prinsip melakukan pujian merupakan sumber mencapai gaya hidup seorang memuji. Itulah maunya Bapak Yahweh. Kita udah sampai di sini karena udah ada kode dari saudara kita, udah ada kode, jadi dia udah mulai bermazmur untuk memuji, menyembah yang disembah. Kita pun juga jangan salah. Jadi kita kemarin sudah belajar kenapa kok dari saudara kita penyembahan itu sampai 5 kali, terus dibantu sama kita ini nggak ngerti dulu. Kita membantu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menyembah bapaknya tetangga. Tapi setelah kita mengerti, kita hitung itu di seluruh dunia ini, kenapa kok dunia ini belajar menyembah bapaknya dia, Allahnya dia, terus kita bantu sama orang Kristen, dibantu itu dalam sehari berapa kali itu berdoa, dibantu. Terus Bapak Yahweh maunya, Bapak Yahweh itu juga mau disembah, dipuji sama dengan saudara kita. Kenapa kok diselewengkan? Manusia Elohim itu menyelewengkan menyembah kepada bapaknya tetangga. Ini kita terangkan, ini kita berani begini kenapa? Maunya Bapak Yahweh itu seperti semula mau disembah dalam roh dan kebenaran. Yang disembah maunya itu Bapak Yahweh, bukan bapak tetangga. Bapak tetangga itu prinsipnya udah berbeda. Jadi sekarang kita harus cari menyembah dalam roh dan kebenaran itu Bapak yang benar, Bapak Yahweh, bukan kan Bapak tetangga itu sampai sehari 5 kali dibantu dengan orang Kristen Yunani, dibantu lagi seluruh dunia lagi dibantu. Jadi Bapak Yahweh semakin dipersempit. Makanya sekarang berani kita mengumandangkan supaya kita menyembah Bapak yang benar, gitu loh. Ini saya sudah belajar itu mulai dari tahun 2002. Jadi sekarang sudah tahun 2024 ya. Berarti udah berapa tahun itu? 22 tahun. Berarti saya udah 22 tahun itu hanya sendiri, nggak dikumandangkan. Jadi menyembah, tapi kita sekarang udah berani. Ayo kita bersama-sama kita sampaikan ke saudara-saudara, tetangga atau seiman dengan kita. Ayo kita sama-sama menyembah Bapak kita yang benar, Bapak Yahweh, bukan kita membantu saudara kita. Jadi saudara kita itu kalau disembah ya semakin senang. Jadi maunya Bapak Yahweh itu mencari penyembah yang benar. Nanti setelah udah ketemu, nah ini dia Bapak Yahweh itu, wah ini orangnya benar nih, menyebut nama Bapak Yahweh. Nanti setelah udah benar, udah disiapkan,
untuk dudukan mau pindah ke tempatnya untuk menguji menyembah, kita udah belajar di bumi. Nanti di surga sana udah dipersiapkan rumah-rumah kita di sana, disamain atau di surga. Makanya sekarang kita udah belajar. Jangan nanti kalau kita menyembah ke tempat bapak lain, larinya bukan di surga, ke surganya bapak tetangga gitu. Makanya sekarang kita belajar menyembah ke Bapak yang benar, itu Bapak Yahweh, Bapaknya. Jadi kita itu Ibrani itu Israel yang sejati. Nah, kita lanjutkan lagi itu di tentang bermazmur itu memuji menyembah Bapak yang benar, bukan Bapak yang kita membantu Bapak yang tetangga, Bapak saudara kita. Jangan, kita punya Bapak sendiri, Bapak Yahweh. Ya, ini yang terakhir, nanti kita sambungkan lagi berikutnya. Ini masih panjang nih materinya. Ini baru satu pun baru seperempat. Jadi masih banyak. Yang kedua ini tentang bermazmur, tentang ekspresi tubuh bergerak atau bersorak-sorai memuji, ayo bergerak, itu ada. Terus menyatakan tangan yang terangkat. Jadi kalau kita nanti setelah kita belajar itu mengangkat, jadi menyatakan tangan yang terangkat. Itu kenapa kita memuji menyembah tangan kita terangkat? Berarti kita udah bersandar ke Bapak Yahweh, udah berserah. Pada saat tangan kita terangkat memuji menyembah, Bapak Yahweh turun tangan, anakku akan dirangkul kita. Tapi kalau kita bergenggam, makanya orang dari Yunani itu kan kemarin kita ceritakan, kalau berdoa, dulu kan saya nggak ngerti. Anak-anak kalau mau berdoa lipat tangan, jangan prinsip masuk ke kamar atau di rumah masuk ke kamar berdoa. Itu ceritanya kalau mengikat tangan ini sama aja kita tuh menggenggam keinginan kita. Jadi semua itu harus pihak saya, semua itu dari saya. Nah, itu iblis kan maunya semua itu dari saya. Tapi kalau kita angkat tangan, semua itu dari Bapak Yahweh. Semua yang mengatur semua hidup kita itu dari Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh sudah mengatur, sudah memberikan rohnya ke kita. Di roh Bapak Yahweh ada dalam hidup kita. Jadi serah. Nah, situ. Terus nanti kita lanjutkan lagi itu kita bahas nanti itu di kuasa perubahan dalam pujian atau gaya hidup atau memuji itu nanti akan diterangkan gaya hidup untuk memuji menyembah. Terus yang kedua nanti kita terangkan lagi tentang pujian penyembahan itu ada dimensi, ada pelajaran khusus itu panjang. Karena ini kalau kita terangkan panjang nanti nggak mengerti. Kita belajar itu untuk pemuritan, ini waktunya juga nanti bersambung. Kita serahkan ke Bu Monika sebelum kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yesus Masya, terima kasih Roh Bapak Yahweh, Roh Kudus, karena kami sudah menyampaikan daparmu atau firman-Mu mengenai ujian dan penyembahan. Karena Engkau Bapak Yahweh mencari penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Itulah kemauan Bapak Yahweh. Kami rindu Bapak, kami bersekutu bersama. Kami mau menjadi sekawan sekerja denganmu Bapak Yahweh. Kami mau seperti anakmu. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami sudah belajar menerangkan tentang ujian penyembahan ini. Selanjutnya Bapak, seluruhnya aku serahkan kepadamu, langkah demi langkah kehidupan kami. Hanya nama Bapak Yahweh kami puji, kami sembah, kami agungkan melalui pengajaran-pengajaran ini Bapak. Kami siap Bapak dibentuk sebagai bejana yang indah, yang manis. Terpuji nama kekasih selamanya. Kami serahkan ke Bu Monika.
Terima kasih Bapa Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan pelajaran dalam pujian dan penyembahan. Buat kami mengerti, setiap kami mendengar, buat kami dengan ketajaman menangkap, supaya kami dapat melakukannya dengan kebenaran, dengan hikmat, dengan wahyu di dalam nama Yesus Masih. Karena kami mengerti, kami harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Engkau Bapa Yahweh adalah roh, dan biarlah manusia roh kami bangkit untuk memuliakan nama-Mu yang kudus dalam nama Yesus Masih. Kalau Yohanes sudah berhenti menyampaikannya, biarlah Engkau terus memampukan Yohanes sehingga Yohanes dapat terus melakukan dengan tuntunan Roh Elohim sendiri di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati dari pujian dan penyembahan ini di dalam nama Yesus. Jadi berkat bagi setiap yang mengikuti di online atau dan kami di Siaran langsung. siaran langsung. Terima kasih Bapak ya, segala kemuliaan hormat bagi Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus Masih, dan biar itu tertanam dalam lubuk hati setiap kami menjadi rema dan perenungan di dalam nama Yesus Masih. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami, Bapa Yahweh. Roh Kudus setiap hari. Amin Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi peganglah tangan kami, Bapa Yahweh. Haleluya. Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku
ikuti jalan